Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 1612040023 dari kelas Pendidikan Fisika A. Di sini saya akan memaparkan sebuah presentasi mengenai tugas akhir instrumen non-test, yakni dalam pembuatan sebuah alat ukur. Alat ukur yang telah saya buat berbentuk kuesioner. Kuesioner ini nantinya akan bertujuan untuk mengukur motivasi belajar peserta didik. Dalam pembuatan sebuah alat ukur, dalam hal ini kuesioner, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penetapan indikator. Kemudian yang kedua, pembuatan butir instrumen yang nantinya akan menghasilkan kisi-kisi instrumen. Kemudian tahap yang ketiga adalah validitas isi oleh pakar. Kemudian tahap selanjutnya yakni pengumpulan data. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan uji validitas per item soal. Kemudian tahap yang kelima adalah uji reliabilitas, dan terakhir disimpulkan apakah alat ukur tersebut layak digunakan atau tidak. Tahap yang pertama, penetapan indikator. Dalam penetapan indikator dilakukan kajian pustaka dari berbagai sumber yang terkait dengan variabel yang menjadi fokus dalam pembuatan instrumen. Adapun setelah mengkaji, ada beberapa indikator-indikator yang telah ditetapkan berkaitan dengan variabel motivasi belajar. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas rutin. Dan yang terakhir, teguh pendirian. Kemudian dibuatkan butir-butir instrumen. Ada 42 butir soal yang telah dibuat. Kemudian dibuatkan kisi-kisi instrumen seperti pada layar berikut. Dan bentuk kuesioner yang telah saya buat dengan 42 butir soal dapat kita lihat pada layar berikut. Sebelum diuji cobakan kepada responden, maka dilakukan uji validitas isi oleh pakar. Di sini, uji validitas isi menggunakan teknik Gregory oleh dua pakar. Pakar pertama bernama Rahma M dan pakar kedua bernama Nurisna Humairah, berasal dari jurusan fisika. Validitas isi oleh dua pakar dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan rumus Gregory, yakni kolom D dibagi dengan A tambah B tambah C tambah D, atau dengan bantuan tabulasi silang 2x2 seperti pada layar. Nah, nilai validitas isi oleh dua pakar ini diperoleh 0,71 jika dibandingkan dengan tabel kriteria validitas isi berada pada validitas tinggi. Ada 12 butir soal yang dihapus dan ada beberapa perbaikan kalimat dari 42 butir soal yang telah saya buat, sehingga jumlah akhir butir soal yang akan dibagikan kepada responden adalah 30 butir soal. Nah, inilah alat ukur sementara yang akan dibagikan kepada responden. Tahap selanjutnya, tahap yang ketiga, yakni pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan membagikan lembar kuesioner secara daring kepada para responden. Responden pada uji coba alat ukur sementara ini berjumlah 23 orang, yakni berasal dari peserta didik dan selebihnya adalah mahasiswa. Pembagian lembar kuesioner tidak dapat dilakukan secara langsung karena diakibatkan adanya pandemi COVID-19, sehingga pada pembagian kuesioner secara daring ini saya menggunakan bantuan Google Web Form, di mana saya memasukkan semua butir soal ke dalam halaman web Google Web Form, kemudian membagikan alamat web tersebut kepada para responden sehingga semua responden melakukan respon secara tidak langsung. Adapun hasilnya
dapat kita lihat pada layar berikut. Setelah memperoleh data, dilakukan validitas per butir soal. Validitas butir ini dianalisis menggunakan rumus korelasi produk momen dengan rumus sebagai berikut. Hasil R hitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan R tabel yang bernilai 0,413, berasal dari daftar nilai R produk momen dengan jumlah responden 23 orang dan taraf signifikansi 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir soal dinyatakan valid. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir tersebut dinyatakan tidak valid. Pada tabel merupakan hasil validitas butir dari 30 soal yang diuji cobakan. Diperoleh ada 12 butir yang tidak valid dan 18 butir itu dinyatakan valid dan tetap digunakan. Tahap terakhir dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas berguna untuk menguji keterhandalan suatu alat ukur. Artinya, bagaimana alat ukur itu bisa digunakan kapan dan dimanapun juga. Dalam uji reliabilitas alat ukur ini digunakan uji Cronbach alpha dengan rumus sebagai berikut. Hasil analisis uji reliabilitas dari uji Cronbach alpha dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel diperoleh bahwa nilai RII atau nilai koefisien reliabilitas alat ukur yakni sebanyak 0,7054. Nilai ini kemudian digunakan untuk mengukur bagaimana tingkat reliabilitas alat ukur dengan berdasar pada tabel berikut. Karena nilai koefisien reliabilitas alat ukur sejumlah 0,7054 yang senilai dengan 0,70, maka alat ukur ini dinyatakan tingkat reliabilitasnya tinggi. Nah, sebagai kesimpulan, diperoleh bahwa alat ukur sementara yang dibuat, yakni kuesioner motivasi belajar, dinyatakan valid dan reliable sehingga layak untuk digunakan. Itulah tadi presentasi saya mengenai tugas akhir mata kuliah instrumen dan tes. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.